Halo teman-teman, Render Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film dengan judul Science. Itu filmnya ada di Netflix, ada pokoknya di film itu. Itu ceritanya tentang seorang gadis, kalau di Indonesia dibilang gadis desa kali ya. Dia dari pergi merantau ke kota, dia pulang. Saat dia pulang, dia bertemu neneknya dan mereka dekat sama neneknya, pergi bareng naik motor gitu di pedesaan di Peru. Jadi pedesaannya menarik ya, ada kali-kali, batu-batu kayak gitu teman-teman. Keesokannya, waktu berikutnya itu ngumpul tuh acara adat di sana. Ya nggak tahu acara adat bagaimana, pokoknya ini deh semarak, orang-orang desa dianggap gitu, banyak perayaan apa. Kemudian waktu berikutnya lagi ada orang kota naik mobil. Jadi si Sayennya itu lagi mandi atau lagi berendam di sungai, bukan sungai, kali atau kolam, danau ya, tapi nggak danau juga, lebih kecil lagi, kayak mungkin kolam aja, tapi ada air terjunnya. Sebutannya apa, danau kecil kali ya. Nah, dia denger waktu lagi berendam ada kendaraan ngebut, mobil SUV besar ngebut datang ke rumah nenek, dan neneknya waktu ketemu dia langsung ngeliat, suruh masuk. Si Sayen nih orangnya sensitif, telinganya pendengaran indranya dia udah tahu nih ada apa, ada siapa yang datang, maka dia perhatiin cepet. Oke, di dalam itu ditunjukin kembali di pertemuan pertama tuh, kelihatannya dikasih tahu bahwa tempat ini mau direncanain itu dilestarikan kebudayaan daerahnya. Dan saat itu dia kembali datang bawa brosur. Jadi brosur itu gampang dibuat ya, brosurnya rapi gitu. Dia bikin nanti akan jadi taman nasional jadi tempat orang datang buat ngeliat kebudayaan yang di sana. Jadi tempat kawasan yang dibuat akses wisata kayak gitu. Cuman tuh semua kan berbiaya tinggi dan belum tentu belum tentu benar demikian proposal bisnisnya seperti itu. Udah, kemudian bicara si Sayen nih orangnya juga rada nggak gampang percayaan. Dia juga bilang ke neneknya, udah nggak usah kayaknya, gimana lah, kasih tanda. Ya neneknya soalnya antara percaya nggak percaya, apa benar orang mau gelontorin uang sebesar itu untuk memperbagus wilayah di pedalaman, di hutan yang rada jauh dari mana-mana kayak gitu, dengan akses dari kota ke sininya saja jauh. Dan itu kalau sampai investasi harus gede banget, mungkin harus ada tolnya karena pedalaman banget, fasilitas pinggir jalannya, apa mau orang mungkin gelap-gelapan ngelewatin hutan dibikin bagus kayak gimana. Akhirnya nggak setuju, pulang lagi. Nah dia penasaran apa yang terjadi, cuman udah kelihatan rada emosional. Akhirnya si Sayen nih orang rada kayak tomboy, jadi kayak Tomb Raider ini dia ngikut di mobil belakangnya, langsung gelayut gitu, mobilnya mobil gede kan. Sampai di tempat camp mereka, ternyata itu dia ngeliatin itu, dia tahu itu kan banyak misal kata perminyakan atau pengeboran. Jadi tahu lah pokoknya itu tempat rencananya gambarannya nanti untuk dibor, untuk ngambil hasil minyaknya saja kayak gitu. Benar, dia dengar pembicaraan bahwa di bawah area yang mau dibeli itu, di bawah rumah neneknya itu, areanya itu benar ada minyak. Jadi mungkin dapat, dia tekan harga tapi dapat, atau bayar mahal tapi dapat keuntungan besar kayak gitu. Jadi otomatis tapi suku budayanya itu menjadi rada luntur, jadi akan hilang dong kalau udah dibeli kayak gitu. Waktu dia lagi nguping, dia ngerekam juga, dia dari kota ada handphone segala. Dia di
ini ketahuan ke gap nih, ketahuan sama salah satu orang yang udah ketemu dia di rumah neneknya itu. Langsung dia kabur dong. Dan dia udah dari kecil di sana tahu nih di hutan itu nih pernah dibikin apa ada gantungan buat kabur apa. Udah akhirnya bisa lolos tuh, dia naik kereta gantung gitu kan. Udah sampai di rumah neneknya, dia langsung bilang ke neneknya, ini orang-orang berbahaya, dia bisa ngebunuh segala, pakai senjata apa kayak gitu. Neneknya juga masih kaget dong, ada apa. Akhirnya mereka udah nyampe. Tanpa babi bu bebo, itu nenek langsung ditembak dor, jatuh meninggal. Kemudian udah meninggal, si itu kena pukul, mau ngelawan kena pukul. Udah dua-duanya dibawa masuk ke rumah itu dibakar habis. Dia mimpi kan dia pingsan aja belum meninggal diceritain. Dia bermimpi itu apa, waktu kecil dia itu mau latih bela diri, berlatih bela diri. Kemudian ya di situ dia disuruh sparring tanding sama laki-laki sebelum bisa diputusin bela diri, karena bela diri itu waktu dulu hanya untuk lelaki dan dia bisa ngalahin tuh lelaki kayak gitu. Akhirnya dia latih bela diri, dia inget dia ada jiwa perlawanan, bangkit. Mulai dia ambil sanggul neneknya, dia pakai tuh, mulai dia ngendap, dia bunuh satu persatu. Kemudian mobil diledakin, mobil itu orang yang jahat. Akhirnya seperti ala Rambo zaman dulu. Udah kejar-kejaran apa, dan itu dia tahu nih kebesokannya itu kan tersiar kabar Sayennya itu sama nenek itu apa terbunuh, apa Sayen itu yang ngebunuh tuh nenek, tapi jasadnya hanya ditemukan satu. Sampai itu gubernurnya juga korup digambarin, ditelepon sama ayah dari itu yang pengeboran itu, yang melakukan pembunuhan. Ya udah ini selamatin deh, bikin deh apa informasi apa. Padahal itu gubernurnya itu digambarin orang penduduk lokal, jadi berkhianat, jadi mementingkan uang. Udah ini dah rusak. Udah akhirnya si Sayennya juga difitnah sebagai pembunuh neneknya. Cuman kan jadi nggak masuk akal, absurd jadinya, kok bisa tiba-tiba begitu. Udah begitu, udah si Sayen di ini dia akhirnya mulai yang digambarin ini fiktif, polisi segala diburu juga, dibunuh, ada yang dibunuh, ada yang apalah kendaraannya diambil. Jadi seperti perang antara sipil sama pemerintah sama aparat. Padahal yang salah itu kan yang ini ngebor, yang mau ngebunuh segala duluan. Udah gitu udah terjadi tuh kejar-kejaran apa, orang-orangnya yang ngebor satu persatu dibunuh. Ada yang lagi di jembatannya itu dipotong sehingga orang jatuh ke bawah. Sampai ya udah yang pelaku pembunuhannya itu nanti di endnya itu kejar-kejaran di kapal, berantem lagi, ya udah kena tusuk apa kena bunuh sama si Sayen. Kapalnya lompat meledak. Di situ kemudian Sayen jadi seperti diburu dong, ini soalnya banyak korban. Akhirnya dia potong rambutnya jadi pendek. Udah dia pergi tempat lain, merantau lagi tempat lain. Jadi keadilan itu apa, teman-teman tahu, keadilan itu susah memang. Keadilan itu bisa dilihat nanti mementingkan orang yang lebih hebat, dianggap itu yang kebutuhannya itu lebih besar untuk orang banyak, uang. Kebutuhan orang banyak uang. Kalau budaya kecil dianggap bisa seperti pengganggu. Padahal kan nggak begitu prosedurnya. Juga nggak bisa main bunuh, nggak bisa main kasar begitu. Ya udah, jadi gambarin tidak adilan terjadi. Udah akhirnya film berakhir, Sayennya merantau lagi nggak tahu kemana kayak gitu teman-teman. Tapi dendam terbalas, yang melakukan bunuh nggak bisa diselamatin pakai uang, meninggal semua.
bukan meninggal semua. Ya inilah kena balesan dengan Sanggul tuh, nenek dipegang di airnya, Sanggulnya juga udah pembunuh, udah balas dendam terjadi, Sanggulnya kebuang di laut, gambarin kayak gitu. Gitu teman-teman, kita selalu berbuat baik, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.